tadi kan saya sudah sampaikan dan ini sudah sedang kita usulkan bahwa dalam pembentukan anak usaha atau cucu usaha, ya saya rasa perlu ada alasan, tidak main bentuk-bentuk saja. Saya tidak mau juga perusahaan-perusahaan BUMN yang notabene masih sehat, kedepannya justru tergerogoti oleh tadi oknum. Saya tidak bicara direksi, tapi oknum yang sengaja menggerogoti daripada perusahaan yang sehat-sehat itu. Gebrakan-gebrakan Erick Thohir, Seng Ada Lawan, ditulis oleh Haryadi dari Sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak awal menjadi ketua tim SES TKN atau tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Erick Thohir sering diragukan. Selain karena awalnya tidak punya background politik, juga karena ia dianggap masih terlalu hijau. Namun setelah diangkat menjadi Menteri BUMN pada tanggal 23 Oktober 2019, Erick Thohir langsung tancap gas merombak BUMN. Apa saja di antaranya? Melantik Ahok. Ahok adalah sosok luar biasa kontroversial. Sejak kalah di pemilihan gubernur 2017, banyak yang meramalkan karirnya akan tamat. Namun kenyataannya, Ahok diberikan kepercayaan oleh Erick Thohir untuk mengawasi holding perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina. Dalam sekejap, berbagai pembaharuan dilakukan Ahok sehingga perusahaan ini kembali masuk dalam Fortune 500, mengalahkan Facebook dan Alibaba dalam hal kinerja perusahaan. Kini Pertamina juga kembali pasang kuda-kuda untuk melaju kencang dengan melanjutkan pembangunan kilang yang tertunda, melakukan gasifikasi hasil tambang batu bara kalori rendah, dan memutus rantai trader dalam pembelian minyak Pertamina. Struktur kepemimpinan di puncak Pertamina juga dipangkas sehingga lebih lincah dengan hanya 6 direksi. BUMN gerak cepat hadapi wabah. Saat petugas medis menjerit-jerit langkanya fasilitas dan peralatan untuk mengatasi wabah, Erick Thohir segera memerintahkan BUMN bergerak cepat. Beberapa di antaranya adalah Pertamina yang langsung menyiapkan rumah sakit spesial untuk penderita. Untuk menghadapi kelangkaan ventilator, Pindad, PT LAN, dan PT Dirgantara Indonesia diperintahkan alat bantu nafas tersebut. Perusahaan asuransi seperti Aksa Mandiri juga menyediakan asuransi untuk melindungi tenaga kesehatan. Erick juga mendorong BUMN untuk memproduksi masker hingga 4,7 juta yang dideliver bulan Maret 2020. Sementara Bio Farma menggenjot produksi rapid test untuk memenuhi kebutuhan screening di berbagai pelabuhan dan bandara di Indonesia. Bio Farma juga kini menggandeng perusahaan Bill Gates untuk bisa segera memproduksi vaksin virus ini, menutup BUMN dan anak cucu BUMN yang menggerogoti keuangan negara. Selama ini sudah jadi rahasia umum kalau beberapa BUMN menjadi ATM bagi politikus dan makelar. Banyak BUMN serta anak cicit BUMN diciptakan hanya untuk kemudian disuntikkan uang dari APBN dan dikeroyok beramai-ramai oleh para tikus. Kursi direksi dan komisarisnya juga menjadi rebutan karena gaji dan fasilitas yang luar biasa, sementara kinerjanya luar binasa. Erick Thohir berencana menutup satu persatu BUMN yang tidak punya sumbangsi kepada negara atau tumpang tindih dengan core bisnis yang tidak jelas. Total profit yang dihasilkan perusahaan BUMN ialah 210 triliun rupiah, tapi 76% hanya berasal dari 15 perusahaan. Ujar Erick Thohir saat rapat bersama Komisi 6 DPR Senin 2 Desember 2019. Mereformasi birokrasi di Kementerian BUMN. Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian BUMN kini bukan hanya punya Inspektur Jenderal, tapi juga di bawahnya ada Inspektorat Jenderal. Hal ini akan memperketat pengawasan di kementerian tersebut sehingga tikus-tikus dan makelar proyek semakin sulit bergerak. Selain itu, Sekretaris Kementerian atau Sesmen dan 6 Deputi Kementerian BUMN dicopot sebagai upaya bersih-bersih di kementerian. Selanjutnya mereka akan ditempatkan menjadi Direktur BUMN yang menjadi keahliannya masing-masing. Dengan demikian terjadi penyegaran birokrasi dan bisa diharapkan masuknya ide-ide baru dari pejabat yang lebih muda. Memperkenalkan subholding. Jika pada masa periode pertama pemerintahan Jokowi dilakukan holdingisasi terhadap beberapa bidang strategis BUMN, maka pada periode kedua diperkenalkan subholding di berbagai holding yang sudah berhasil tercipta. Contohnya subholding untuk industri pelabuhan yang saat ini digarap PT Pelindo 1 hingga Pelindo 4. Dengan konsep subholding, Erick menyatakan Pelindo dimungkinkan tidak lagi menerapkan penjabangan berdasarkan wilayahnya, melainkan fungsinya.
Pertamina sebagai pengusaha holding energi juga kini mulai dibagi-bagi menurut subholding masing-masing tugasnya. Untuk memperjelas langkah dan strategi jangka panjang, Menteri BUMN mewajibkan para direksi BUMN untuk membantu strategi dan langkah-langkah yang lebih jelas dan terukur selama 5 tahun ke depan. Ini memungkinkan BUMN bergerak dengan lebih terukur dan bisa dievaluasi. Iya, pasti dievaluasi. Saya sudah minta ke semua direksi BUMN membuat rencana kerja dan kita akan melihat strategi dan bisnis model yang akan direncanakan seperti apa nanti, kata Erick saat menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.